Hai Sobat Ambiar, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Semoga bulan Ramadan yang suci ini, puasa maupun ibadah kita berkah hendaknya. Hari ini aku mau buat konten tentang 8 pemalu terseram yang terkenal se-Indonesia. Tapi, apakah teman-teman semua pernah mengalami pemalu yang di bawah ini? Simak video ini sampai habis, oke? Oh ya, sebelum mulai jangan lupa subscribe ya, biar aku lebih semangat membuat kontennya. Bagi yang belum tahu pamali itu apa, pamali ialah suatu pantangan yang tidak boleh dilakukan, atau bisa disebut suatu kebiasaan yang dilarang. Pamali ini biasanya tersebar di semua daerah, sampai seringkali kita tidak tahu dari manakah pamali itu berasal. Kabarnya nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali ini. Kalau pamali ini dilanggar, ya terima sendiri akibat konsekuensinya. Inilah dia 8 pemali terseram yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pemali yang pertama yaitu tidur sewaktu maghrib. Tidur di waktu maghrib banyak yang percaya bisa membuat seseorang gila seketika. Ceritanya, di waktu maghrib itulah setan yang banyak berkeliaran. Dan jika ada suatu setan yang menghitung jari tangan dan jari kaki kamu selagi tidur di waktu maghrib, maka kamu akan dibuat gila olehnya. Info lain mengatakan tidur menjelang atau sewaktu maghrib, banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa bisa mendatangkan suatu kesialan untuk mereka, hingga gangguan mental. Tidur menjelang maghrib atau saat maghrib akan membuat kita cenderung dengan kondisi badan dan suasana hati yang tidak begitu nyaman. Hal ini dikarenakan perubahan jam biologis di tubuh kita. Tapi emang kalau secara ilmu kesehatan sih, tidur waktu maghrib itu emang tidak baik untuk tubuh kita. Tapi berdasarkan kalau pengalaman pribadi aku, kalau habis bangun tidur di waktu maghrib itu kepala ini rasanya pusing. Tapi ada juga pernah mengalami beberapa kali mimpi tidur waktu maghrib. Tapi mimpi aku itu selalu mimpi buruk. Pemali yang kedua itu main di waktu maghrib bisa diculik setan. Menurut mitosnya, jika main di waktu maghrib atau keluar di waktu maghrib, orang itu bisa diculik oleh makhluk halus. Ini dikarenakan menurut orang zaman dulu, maghrib adalah waktu bagi makhluk halus atau hantu keluar untuk berkeliaran. Pada waktu maghrib itu, makhluk yang ditemui adalah sejenis wewe gombel. Ialah makhluk halus yang banyak masyarakat percaya menculik anak-anak saat masih bermain di waktu maghrib. Sebenarnya mitos ini memiliki tujuannya tersendiri, yaitu membuat anak-anak untuk tetap berada di rumah. Sebenarnya di waktu maghrib ini adalah waktu yang tepat bagi manusia untuk beristirahat dan juga untuk melakukan ibadah sholat maghrib, atau untuk waktunya mengaji di masjid. Oke, lanjut. Pemali yang ketiga yaitu bersiul di malam hari. Banyak orang tua yang melarang anaknya agar tidak bersiul di sore ataupun malam hari. Orang tua zaman dulu banyak yang percaya bahwa jika bersiul di malam hari akan mengundang makhluk halus atau jin. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis atau makhluk halus yang lewat di depan rumah orang yang bersiul. Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa bersiul di malam hari itu mengundang makhluk halus atau sejenisnya. Di luar dari benar atau tidaknya mitos ini, ternyata larangan bersiul ini juga bermanfaat agar tak mengganggu orang yang sedang beristirahat di malam hari. Selain itu, konon pada zaman dahulu, bersiul dijadikan sebuah kode pasukan pengintai. Jika bersiul sembarangan, hal ini tentu dapat menyebabkan salah paham bagi pasukan yang mendengarnya. Oke, lanjut. Pamali yang keempat yaitu menyisir rambut tengah malam di depan cermin. Katanya kalau kita menyisir rambut di depan cermin pada malam hari, dari jam 12 hingga jam 2 malam, akan ada arwah gadis berambut panjang yang berdiri di belakang kamu. Ternyata mitos ini tuh berasal dari tanah Jawa.
Tanah Jawa lagi kan? Kurang lebih ratusan tahun yang silam, tepatnya zaman kerajaan kuno. Sebelum adanya listrik seperti zaman sekarang, mereka dahulunya menggunakan obor atau lampu minyak sebagai sumber cahaya pada malam harinya. Oleh karena itu akan terasa gelap dan begitu remang-remang karena cahaya api minyak yang tak begitu terang. Dan saat mau tidur, api minyak ini dimatikan agar minyaknya tidak habis. Merasakan kondisi itu, maka menyisir rambut pada malam hari dilarang karena suasana yang begitu gelap. Apabila bepergian pada malam hari, maka rambut yang panjang ini dibungkus dengan kain. Kalau tidak melakukan itu, terlihat rambutnya yang digerai atau tergerai akan dianggap hantu bagi yang tidak mengetahuinya. Dan itu tentu akan membuat risih sekitar. Sedangkan yang merasakan mistisnya, yang berkembang turun-temurun hingga sekarang, agar tidak menyisir rambut di malam hari karena bisa menantangkan kuntilanak. Seperti yang dilansir oleh Jelajah Misteri, bahwa kesukaan kuntilanak adalah rambut pada malam hari, sambil bernyanyi kidung lagu-lagu Jawa. Tapi biasanya setahu gue kalau kuntilanak itu ketawa, kalau enggak menangis kan. Tapi kalau yang versi ini ada juga yang bisa menyanyi. Dan takutnya nanti kuntilanak ini bakal merasuki wanita yang menyisir rambut pada malam hari. Pemali yang kelima yang begitu tren yaitu pemali foto bertiga. Ada larangan berfoto bertiga karena dipercayai salah satunya, terutama yang berada di posisi tengah, dalam foto itu bakal meninggal. Ada pula persepsi yang mengatakan jika berfoto bertiga, maka dalam foto itu bakal muncul sosok suatu penampakan. Di zaman modern ini masih banyak orang yang mempercayai hal ini. Ternyata pemali ini tak berasal dari daerah Jawa atau negara Indonesia ini. Rupanya awal mula mitos tersebut berasal dari negara tetangga yaitu Vietnam. Orang Vietnam percaya bahwa jika foto bertiga, orang yang berada di tengah foto itu bakal mati karena kilat kamera yang menyambar orang itu sampai mati. Terlepas dari mitos negara Vietnam ini, angka 3 dianggap angka pembawa sial bagi orang Jawa. Karena angka 3 dianggap menyamai jumlah dari dewa. Jadi ketika foto bertiga bakal dianggap kualat. Sehingga yang di tengah bakal mengalami nasib sial. Oke, pemali yang keenam yaitu duduk di depan pintu. Ada 3 konsekuensinya. Yang pertama, duduk di depan pintu nanti susah dapat jodoh. Yang kedua, jangan duduk di depan pintu nanti rezeki jadi seret atau rezekinya susah. Yang ketiga, untuk ibu hamil tak boleh duduk di depan pintu, nanti kesulitan proses persalinan bayinya. Bahkan ada yang percaya bahwa duduk di depan pintu dapat mengganggu makhluk halus yang lewat, akibatnya bisa mengalami sakit akibat teguran dari makhluk halus itu. Pemali ini diperuntukkan biasanya bagi para gadis. Hal ini dilakukan untuk menakutinya atau mencegah agar sang gadis tidak duduk di depan pintu. Pemali ini muncul karena kebiasaan para wanita yang mencari kutu atau melakukan tradisi nginap dengan cara duduk berjajar di depan pintu. Tapi zaman sekarang masih ada kok. Kebiasaan itu berlangsung secara turun-temurun sehingga para warga merasa terganggu dan membuat larangan ini. Dari mitos duduk di depan pintu ini, ada beberapa penjelasan yang bisa dinalar, yaitu jika seorang gadis duduk di depan pintu karena menyulitkan orang yang akan keluar masuk rumah, termasuk tamu yang melamar sang gadis. Kalau untuk ibu hamil, alasannya adalah memperbesar potensi untuk terkena penyakit yang ditularkan melalui udara atau yang bisa dikenal dengan airborne disease. Pintu yang terbuka akan memasukkan suatu virus airborne disease seperti flu atau yang lainnya, karena hamil adalah saat daya tubuh sang ibu berada pada posisi terendah, sehingga akan membuat ibu hamil rentan terinfeksi penyakit termasuk flu. Di sisi lain juga bisa kena masuk angin. Pokoknya hati-hati saja buat ibu hamil, nanti takutnya sakit. Oke, lanjut. Pemali yang ketujuh yaitu potong kuku pada malam hari. Tetapi tetap jika dilakukan, akibatnya ialah yang pertama, menyebabkan umur seseorang menjadi pendek. Hubungan kita dengan orang tua menjadi tidak baik. Katanya nih, kuku ini bisa berjalan sendiri sekaligus bikin orang sakit atau meninggal dunia. Akibatnya itu ada 3. Orang tua zaman dulu akan menegur anaknya jika melakukan hal itu. Mereka pun akan menegur orang lain jika melakukan hal yang sama. Sebenarnya
Ini adalah larangan pada zaman dulu sebelum adanya alat potong kuku dan lampu yang gampang dicari pada saat sekarang ini. Dulu, jika ingin memotong kuku, mereka menggunakan pisau. Jika tetap dilakukan pada malam hari, dengan penerangan yang minim, maka bisa melukai tangan mereka. Maka dari itu, orang tua zaman dulu membuat larangan itu kepada anak-anak mereka dengan disertai sanksi. Di zaman sekarang, mitos ini masih sering digunakan meski alat potong kuku sudah ada dan lampu yang sudah gampang didapatkan, yang jauh berbeda pada zaman dulu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat melukai tangan kita, atau mungkin karena kita kelelahan maupun mengantuk atau semacam yang lainnya. Pemali yang memotong kuku pada malam hari hanyalah mitos. Ini tuh baik karena mencegah tangan kita terluka saat memotong kuku pada malam hari. Oke, lanjut. Pemali yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu mengembangkan payung di dalam rumah. Pemali membuka payung di dalam rumah termasuk mitos yang cukup terkenal hingga saat ini. Tahayul ini menantangkan kesialan bagi si empunya rumah. Ceritanya, pada tahun 1200 sebelum Masehi, ketika para imam dan bangsawan kuno menggunakan payung yang terbuat dari bulu merak dan papirus untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Menurut Ray Rodriguez, tahayul ini berasal dari keyakinan bahwa membuka payung dalam ruangan akan membuat marah dewa matahari dan menghasilkan konsekuensi yang negatif. Teori lain melibatkan dewa Mesir kuno yang berbeda, Nut Dewi Langit. Payung mulanya dibuat untuk mencerminkan atau menghormati caranya melindungi bumi sehingga bayangan mereka dianggap suci. Jika ada orang lain yang menggunakan payung di dalam ruangan di mana tidak ada maksud untuk melindungi dirinya, maka nasib buruk akan datang. Tapi secara nalar, jika membuka payung di dalam rumah tentu akan berbahaya sebab ada barang dan penghuni rumah takutnya nanti merusak barang atau melukai orang sekitar dengan tidak sengaja. Maka pemali mengembangkan payung di dalam rumah untuk meminimalisir kemungkinan hal negatif yang bakal terjadi. Oke, itu tadi pembahasan kita 8 pemali terseram yang banyak dikenal masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman semua pernah mengalaminya? Komen di bawah. Sebenarnya pemali ini di Indonesia sih banyak. Tapi menurut gue itu yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sekian itu video dari gue dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!